Selamat sore, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Sapa Senja pada sore hari ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan terpelihara dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Mari sore hari ini kita beri makan rohani kita dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 22, Injil Matius pasal 22, ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Perihal membayar pajak kepada kaisar, Yesus tarik menjadi pelajaran dalam hal memberi hidup kepada Tuhan. Ketika orang-orang bertanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Yesus mengatakan, mari bawa ke sini uang itu. Ada gambar dan tulisan siapa? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ada gambar dan nama siapa di sana. Lalu orang-orang itu menjawab, gambar dan nama kaisar. Maka Yesus berkata, karena ada gambar dan nama kaisar, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tetapi ternyata Yesus tidak berhenti menjawab sampai di situ. Yesus melanjutkan dengan mengatakan, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kalau yang wajib diberikan kepada kaisar, jelas pajak, uang untuk membayar pajak. Pertanyaannya, lalu apa yang Yesus ingin katakan, apa yang wajib diberikan kepada Allah? Saudara-saudara, Yesus membandingkan menggunakan media uang. Dia berkata, ada gambar dan nama siapa, gambar dan tulisan siapa di sana. Gambar dan nama atau gambar dan tulisan kaisar itu wajib diberikan pada kaisar. Lalu yang harus diberikan kepada Allah itu adalah yang ada gambar dan nama Allah di dalamnya. Kalau kita menanyakan benda apa yang ada gambar dan nama Allah di dalamnya, maka saya mengajak saudara-saudara mengingat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, dan seterusnya. Jadi, umat yang atasnya nama Tuhan disebut, itu adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang-orang yang percaya itu mendapat nama yang baru. Nama Allah ada pada diri mereka. Jadi, orang yang ada nama Allah di dalamnya, itu adalah orang yang percaya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang percaya itu adalah gambarnya Allah. Ingat, kita ini adalah imago Dei, gambar Allah yang kemudian rusak oleh dosa dan diperbaiki dengan penebusan Yesus Kristus. Kalau begitu, ketika Yesus mengatakan, berikan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan pada Allah adalah orang percaya yang adalah gambarnya Allah, yang ada nama Allah di sana, wajib memberikan dirinya kepada Allah. Dalam pengertian semacam inilah kita bisa memahami tulisan Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saudaraku sekalian, hidupmu dan hidupku bukan milik kita lagi. Hidupmu dan hidupku
adalah milik Tuhan. Karena kita adalah gambar Tuhan dan ada nama Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita mesti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam penyerahan total, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka kita akan menemukan makna sejati dari hidup kita. Kita akan menemukan kepuasan tertinggi, yaitu ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan, sak suka-sukanya Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa supaya kita memahami hal ini, dan kita dengan penuh keberanian dan sukacita menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.